Nabi SAW pun pernah sakit. Ya, Nabi SAW juga pernah sakit. Dan sakitnya beliau, kalau kita telaah, rata-rata sakitnya Nabi SAW bukanlah dari dalam fisiknya. Bukanlah dari dalam fisiknya. Sakitnya Nabi SAW yaitu adalah sakit di antaranya yang pertama, ya, sebagaimana disebutkan bahwasanya sakitnya Nabi SAW itu karena dua momen. Pertama momen, tatkala Nabi SAW disihir oleh seorang lelaki Yahudi, yaitu Labid bin A'sam. Ya, Labid bin A'sam yang menggunakan yaitu rambut Nabi SAW, yang menggunakan gigi dari sisir Nabi SAW perantara untuk masuknya sihir Nabi SAW. Dijadikan bukhul, ikatan sihirnya. Nah, sehingga Nabi tersihir sekitar 6 bulan. Sampai disebutkan Nabi SAW merasa mendatangi istri-istrinya, ya, 9 istrinya, padahal para istrinya tidak ada yang mengaku bahwasanya Nabi mendatangi mereka semua, masing-masing. Ya, ini berarti apa? Efek sihir. Di sini ada faedah. Faedah yang bisa kita petik, ya, yang bisa kita telaah, bahwasanya sihir juga bisa masuk ke siapa saja. Nah, tentunya mutlak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mutlak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi sekalipun sebaik-baik manusia, Nabi juga termasuk yang kuat fisiknya dibanding sahabat yang lainnya, sihir tetap bisa masuk. Itu mutlak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi yang sudah dijamin masuk surga tetap kena sihir. Syahidnya di sini, rahimana rahimakumullah, siapapun orangnya, tapi kalau izin Allah sudah diizinkan sesuatu itu nyampe kepada dia, walaupun sihir, padahal Nabi dijaga oleh malaikat Jibril, padahal banyak malaikat yang kalau seandainya Allah memerintah, itu semua bisa dihentikan, akan tetapi Allah tidak menginginkan demikian. Tetapi yang diinginkan adalah sihir itu sampai kepada Nabi SAW. Kemudian, kalau kita telaah kembali, nah, sakitnya Nabi SAW yang kedua, yang disebabkan sebab dari luar, yaitu juga disebabkan karena racun wanita Yahudiyah. Ya, rawat wanita Yahudiyah, Zainab bintul Harith. Dia adalah seorang wanita dari istri seorang musyrik yang terbunuh di salah satu peperangan, yaitu perang Khaybar, yang mana wanita ini ingin membalaskan dendam kematian suaminya, ya, oleh para sahabat Nabi SAW. Sehingga wanita ini mengirimkan daging kambing berupa paha kambing. Dan wanita ini paham kalau Rasulullah itu tidak menerima sedekah, tetapi Rasulullah mau menerima hadiah. Dihadiahkanlah daging ini kepada Rasulullah SAW, dan beberapa sahabat ikut memakannya. Ya, para sahabat ikut memakannya. Di antaranya ada seorang sahabat yang bernama yaitu Bishr bin Barra. Dia makan dan terlanjur makan banyak. Kemudian Rasulullah berkata kepada Bishr ini, hentikan. Sesungguhnya daging ini sudah teracuni. Kemudian kata sahabat ini, ya Rasulullah, aku sudah terlanjur makan banyak ya Rasulullah. Ketika itu berselang tidak lama kemudian, yang terjadi adalah Bishr bin Barra langsung meninggal seketika. Disebabkan karena apa? Pembuluh darah aortanya yang pecah. Nah, kemudian Nabi SAW juga sempat merasakan daging yang sudah teracuni dari paha kambing. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak lain. Daging yang sudah teracuni ini tidak diefekkan ke tubuh Nabi SAW. Sehingga Nabi tidak merasakan efeknya, kecuali Allah munculkan efek ini pada 3 tahun kemudian, hingga menyebabkan wafatnya beliau SAW di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kemudian wanita ini dipanggil.
Ya, kenapa kamu berniat meracuni daging ini, ingin membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dijawab oleh wanita ini, kalau kamu seorang nabi, kamu pasti tahu daging ini sudah teracuni. Bagaimana kamu tahu? Kata wanita ini. Kemudian kata Nabi SAW, sesungguhnya daging ini telah mengkabarkan kepadaku bahwa dia sudah dilumuri racun. Nah, ini termasuk mukjizat dari Nabi SAW yang diberikan kepada Nabi SAW. Kemudian rahmatullah, hingga akhirnya sakitnya Nabi ini baru terasa 3 tahun kemudian, dengan demam yang sangat tinggi, dengan sakit yang teramat sangat dari efek racun yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampai akhirnya menyebabkan wafat. Itu pun Nabi SAW masih diberi pilihan oleh Allah melalui malaikat Jibril agar ditambah umurnya atau diperjumpakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Nabi lebih memilih untuk berjumpa dengan Allah sambil menunjuk ke langit, Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Beliau lebih memilih Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian rahimahullah jami'an. Berikutnya kisahnya, apakah wanita Yahudi ini, apakah wanita tadi ini kemudian dibunuh? Ya, disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar, ada yang mengatakan bahwasanya wanita ini kemudian masuk Islam dan dibiarkan dan tidak dibunuh. Adapun pendapat yang berikutnya, wanita ini kemudian masuk Islam dan karena dia sudah membunuh Bishr bin Barra, berarti wanita ini dikisos. Alhasil, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, tidak boleh mencela wanita tadi yang meracuni Nabi SAW. Faedah berikutnya, kenapa wanita ini lebih memilih paha kambing? Disebutkan bahwasanya paha kambing ini kesukaan Nabi. Kenapa Nabi suka paha kambing? Disebutkan oleh para kedokteran Arab klasik, karena paha kambing, terutama bagian depan, itu dagingnya lebih lunak. Ya, terutama paha kambing bagian depan sebelah kanan. Itu paling lunak. Dan ini juga disukai Nabi SAW. Ya. Kenapa? Kalau daging ini lunak, walaupun itu daging protein hewani, sehingga tidak menyebabkan konstipasi dan tidak menyebabkan masalah pada pencernaan, terutama pada anak-anak, lebih cocok dikonsumsi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, selain daging paha kambing, terutama paha depan, karena paha depan lebih banyak untuk digunakan bergerak, sehingga daging yang lebih banyak digunakan bergerak, maka saat itu dagingnya lebih lunak. Kata Ibnu Qayyim, begitu pula daging-daging a'id ilal idham. Al-lahm a'id ilal idham. Daging yang menempel pada tulang belulang itu rata-rata lunak. Ya, termasuk tulang rusuk. Bahkan kata Ibnu Qayyim, termasuk daging yang nempel pada tulang rusuk dan daging yang nempel pada tulang leher, tulang punggung. Bahkan daging yang nempel pada tulang ekor bersama lemaknya bermanfaat untuk mengobati, yaitu nyeri pinggang ischialgia atau irqun nasah, yang disebutkan Nabi SAW sebagai ilaju irqin nasah, obatnya nasah, obatnya penyakit saraf nasah, yaitu bagian saraf yang menjulur dari pinggul sampai ujung jari jemari kaki. Nah, obatnya kata Nabi SAW adalah ekor kambing. Dagingnya plus lemaknya ada di situ. Dan disebutkan kedokteran modern, kenapa demikian? Karena ternyata terkandung padanya prostaglandin, yang prostaglandin ini bermanfaat untuk mengurangi nyeri dan juga untuk mengurangi inflamasi. Pada ischialgia, ya, ini sangat bermanfaat. Kemudian dokter klasik Arab meneliti dari sisi apa? Ischialgia ini adalah terjepitnya saraf. Ya, terutama karena otot terjadi salah gerakan. Maka obatnya adalah cari yang untuk mengendorkan, tegang dikasih untuk mengendorkan, itu ekor kambing yang sifatnya lunak untuk mengendorkan saraf dan otot yang tegang lagi keras. Dan kemudian karena ada yang tertindis otot-otot, terjepit otot-otot, maka saraf di bawahnya akan terasa dingin, ya, sehingga dihangatkan dengan ekor kambing. Masya Allah, ajaib apa yang disampaikan Nabi SAW. Nah, ini rahimakumullah jami'an. Intinya Nabi SAW di sini disebutkan oleh para ulama, ya, mereka menyebutkan Nabi 2 kali momen sakit, dan sakitnya dari luar, ya, sakitnya dari penyebab dari luar. Nah,